Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hanafi Official. Oke, kali ini kita akan bahas masalah update informasi tentang kasus Goldcoin. Ya, dimana saat ini lagi marak ya, lagi marak dibicarakan di media sosial khususnya oleh para ya member Goldcoin atau member koperasi Goldcoin ya, atau kita sebut dengan korban ya dari perusahaan PT Goldcoin Chevron International. Nah, baik teman-teman ya. Jadi di berbagai kota sudah banyak para member Goldcoin yang lagi memperjuangkan haknya. Ya, jadi ya ada beberapa cara yang digunakan atau dipakai oleh korban-korban Goldcoin untuk bisa mendapatkan haknya atau dananya atau modalnya yang telah dimasukkan ke dalam koperasi Goldcoin ini. Ya, jadi sebelumnya koperasi Goldcoin ini pemiliknya atau CEO-nya adalah Rizky Adam. Ya, beliau berKTP Bali, tapi aslinya itu jadi informasinya beliau itu Rizky Adam ini berKTP Bali ya, informasi yang kita dapat. Tapi asli beliau itu adalah Padang ya, dari Padang ya beliau. Oke, jadi beberapa member itu terbagi ini ya, artinya member seluruh Indonesia itu terbagi dua. Ada yang masih pro terhadap Adam ya sebagai owner daripada Goldcoin, tapi ada juga yang sudah ini, ada yang membelah dan ada yang sudah negatif ya terhadap owner dari koperasi Goldcoin. Tapi sebelumnya kita akan jalan-jalan dulu, kita akan melihat bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada saat ini. Ya, kita akan melihat keadaan member yang lagi terpecah saat ini ya. Ada yang membela ke owner Goldcoin dan ada juga yang sudah tidak percaya 100% terhadap Rizky Adam sebagai owner Goldcoin karena sudah banyak terbukti kebohongan yang Rizky Adam sampaikan ke member. Bukan hanya disampaikan tapi terbukti kebohongan ini terjadi ya, teman-teman. Oke. Ini ada grup Telegram namanya member Goldcoin Bersatu. Ya, grup ini mungkin dibuat karena untuk menyatukan semua persepsi yang ada di kalangan member. Yang sebelumnya grup Telegram itu grup Telegram yang dibuat oleh Rizky Adam atau manajemen Goldcoin itu ada beberapa grup ya. Dan isi grup itu ada yang sampai 3.000, bahkan ada yang sudah sampai 4.000 member ya, grup Telegram. Mungkin sudah masih ada saya simpan ya. Kita akan lihat buktinya ya. Tapi ternyata grup Telegram yang dibuat oleh manajemen atau Rizky Adam sendiri, itu Rizky Adam sendiri yang menutup ya. Ya, jadi dia tutup grup Telegramnya supaya member-member tidak bisa lagi komentar.
tidak bisa lagi untuk mempertanyakan haknya, karena sebelumnya banyak member yang mempertanyakan haknya yang belum diberikan oleh si owner Rizky Adam. Akhirnya Rizky Adam membuat grup itu tertutup atau di mute ya, sehingga member-member tidak bisa lagi komentar ya, tidak bisa lagi mempertanyakan haknya. Dari situ ada seorang member yang membuat grup Telegram, tapi penghuninya baru sedikit ya, sekitar 364 member. Nah, di dalam grup ini pun masih ada beberapa member yang masih berpihak ke ownernya ya, Rizky Adam, padahal sudah terbukti Rizky Adam mulai beberapa hari lalu itu sudah ditahan di Polda Bali karena ada laporan dari beberapa member di sana sebagai korban untuk melaporkan Rizky Adam ini ke Polda Bali. Nah, ini dia grup-grup komentar para member yang ada di grup Telegram ya, member Goldcoin member bersatu. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa ini ya yang sudah saya save. Ada beberapa komentar para member yang sudah saya simpan ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat bersama ya. Ya, ini saya ambil dari grup Telegram member Goldcoin bersatu. Ya, saya mau lihat dulu di ini ada beberapa ya. Tapi saya mau lihat dulu di ini ya, di grup di WA ya. Ini dia, ada beberapa di sini saya mau perlihatkan. Ini dia berita beberapa hari lalu ya, pada tanggal 12 Mei 2022. Ini diambil dari Bali ya, informasi dari salah satu media online ya di Bali, namanya balisuara.com ya, balisuara.id. Nah, di sini diberitakan diperiksa sampai tengah malam bos PT GSI Goldcoin Saffron International ya, bernama Rizky Adam jadi tersangka dan langsung ditahan. Jadi beberapa hari lalu ada informasi bahwa Rizky Adam ini panggilan pertama beliau tidak datang dengan alasan ada kesibukannya bersama keluarga. Panggilan kedua ini sudah dipenuhi ya, sudah dipenuhi oleh Rizky Adam, langsung mendatangi Polda Bali ya sebagai sumber pelaporan ya. Jadi member Goldcoin melaporkan yang ada di Bali, langsung melaporkan Rizky Adam sebagai pelaku penipuan terhadap ribuan member di seluruh Indonesia. Nah, setelah diperiksa sampai tengah malam seperti informasi yang ada di berita ini, akhirnya Rizky Adam ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Jadi sekarang ini sementara menjalani proses sel ya, penahanan ya. Di bawah ini kantor cabang PT Goldcoin Saffron International atau GSI yang terletak di Simpang Sabah, Desa Sabah, Kecamatan Belah Batu, Gianyar mendadak pindahan. Ya, jadi kantor di sini mendadak dipindahkan oleh mungkin dari manajemen yang melakukan itu semua, teman-teman ya.
Nah, ini ada informasi lagi, ada berita lagi ya. Diperiksa maraton, Rizky Adam akhirnya ditahan. Artinya diperiksa maraton ini, diperiksa beberapa jam ya, berjam-jam. Iya. Jadi setelah diperiksa, Rizky Adam langsung ditetapkan sebagai tersangka. Maka teman-teman yang sudah melakukan pelaporan ya, itu sudah merasa agak lega lah ya, agak lega. Meskipun ya ada beberapa member yang tidak ingin melakukan pelaporan karena dijanji lagi oleh Rizky Adam bahwa 6 bulan ke depan modal mereka akan dikembalikan. Tapi beberapa janji sebelumnya itu kan tidak dipenuhi oleh Rizky Adam. Artinya beberapa kali sudah diketahui melakukan kebohongan terhadap ribuan member yang ada di Indonesia ya. Jadi member-member ini sudah pada tidak percaya ya. Tapi masih ada saja yang masih berpihak, masih percaya kepada owner Goldcoin ya. Padahal sudah terbukti sudah banyak melakukan kebohongan terhadap para membernya. Ini ada berita lagi ya teman-temannya. Bos PT Goldcoin Chevron International dan Koperasi Keluarga Goldcoin, Rizky Adam, akhirnya berstatus sebagai tersangka dan langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan secara maraton hingga larut malam pada Rabu 11 Mei 2022. Penyidik unit V Satreskrim Polresta Denpasar menjerat pria asal Padang, Sumatera Barat itu dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Namun bukan hanya Rizky Adam, kepada kepala unit pumping bernama I Gusti Ngurah Raharta, kalau ini nama ini berarti dia orang Bali ya. I Gusti Ngurah Raharta juga berstatus tersangka dan resmi ditahan pada Kamis 12 Mei 2022. Jadi ini merupakan salah satu manajemen sekaligus leader ya. Ya, jadi bukan hanya Rizky Adam tapi kepala unit ya pumping ya. Ya ini salah satu manajemen sekaligus leader ya yang menggerakkan member ya, melakukan promosi pada member, membantu perusahaan, membantu Rizky Adam untuk melakukan aksinya ya teman-teman ya. Ini juga diperiksa bersamaan dengan Rizky Adam di lantai 2 Satreskrim Polresta Denpasar. Nah, akhirnya sudah 2 tersangka, tapi akan banyak lagi bermunculan tersangka seiring dengan pemeriksaan pelaku yang sudah menghadiri panggilan ya Polda Bali. Akan banyak lagi yang akan masuk sebagai tersangka. Kita tunggu informasi selanjutnya teman-teman ya. Nah, saya akan perlihatkan kembali ya. Di sini banyak member juga yang masih berpihak ke Rizky Adam. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu apa motivasi mereka. Padahal ownernya sudah ditahan, dan kita tahu ya pihak kepolisian itu orang yang berpengalaman dalam hal ini. Ya, Anda belum ketika disidik ya sama kepolisian, ya Anda dari Anda belum mulai bicara ya, masih masih terdiam pun Anda sudah ditebak. Mereka sudah tahu ya bahwa Anda ini orang benar atau memang penipu ya. Ya. Jadi mereka pihak kepolisian itu orang yang berpengalaman ya. Bukan 1-2 kasus yang sudah ditangani, tapi ya ribuan bahkan puluhan ribu kasus yang sudah ditangani oleh
mereka ya, pihak kepolisian. Jadi ya satu dua kata Anda sampaikan, ya, sudah mereka tebak bahwa memang Anda ini melakukan hal-hal yang ya melanggar hukum yang ada di Indonesia. Jadi ketika pihak kepolisian sudah menangani sebuah kasus, ya Anda sudah ya masuk ke dalam Anda sudah bisa dipastikan Anda orang benar atau tidak, ya. Jadi jangan main-main dengan hukum, ya. Selama ini Rizky Adam ini selalu mengatakan bahwa beliau juga adalah lawyers, ya, orang hukum. Katanya lulusan hukum juga, ya. Sering mengatakan seperti sering intimidasi para member, ya, bisa jadi supaya member tidak melakukan pelaporan. Jadi digertak dengan kata-kata seperti itu supaya member ini takut dalam melakukan pelaporan. Tapi member-member juga ini orang pintar, teman-teman. Ya, orang cerdas, bukan orang sembarangan. Ya, walaupun diancam seperti itu, mereka tahu, mereka paham apa rencana daripada si Rizky Adam ini. Nah, di sini ada komentar salah satu member. Ya, jadi Pak Titus ini adalah ya orang yang dari awal ya sebagai member Goldcoin, ya. Jadi beliau tahu setelah ikut beberapa lama di Goldcoin perusahaan ini, beliau sudah tahu apa yang sudah direncanakan oleh ya Rizky Adam, ya. Mulai dari awal Rizky Adam ini merintis perusahaan ini, ya Pak Titus sudah tahu, ya. Jadi mulai dari nol, ya, sampai perusahaan besar seperti sekarang ini, ya, sampai bermasalah, ya Pak Titus sudah ini. Jadi orang yang pertama muncul untuk melakukan perlawanan terhadap perusahaan ini adalah Pak Titus ini, ya, dan kawan-kawan. Jadi Pak Titus punya niat, ya, walaupun misalnya modal tidak dikembalikan kepada member-member pada akhirnya, ya, tapi kita berharap ya semua modal member itu aman, dan pihak kepolisian setelah selesai proses-prosesnya itu akan mengembalikan, ya, berusaha untuk bagaimana modal ini bisa diamankan dan sesuai dengan prosedur, ya. Sudah tentu banyak prosedur yang harus ini semua akan ditangani oleh orang-orang yang berhak untuk menangani, ya, termasuk kepolisian, pengadilan, ya, semua akan ditangani. Nah, ini ada yang menulis sebuah komentar di dalam salah satu grup member Goldcoin Bersatu, ya. Katanya, kita semua yang dipengaruhi oleh Pak Titus kan karena ingin uang balik, bukan karena mau menahan Adam. Jadi kata si ini, dia komentar bahwa ya dia menyesal terpengaruh terhadap Pak Titus, ya, karena akhirnya Pak Adam ini ditahan. Tapi maunya si ini Boli ini yang punya komentar itu uangnya balik, bukan untuk menahan si owner, ya. Ya, seperti itu seperti itu keinginan daripada beberapa member, termasuk si ini Boli ini yang punya komentar. Tapi yang disampaikan oleh Pak Titus itu adalah minimal, ya, Adam ini ditahan. Karena kenapa? Kalau si owner tidak ditahan, akan banyak lagi korban-korban, ya, masyarakat Indonesia, ya, untuk menginvestkan dananya di perusahaan ini jika ownernya tidak ditahan, ya. Seperti itu keinginan daripada Pak Titus. Walaupun kata Pak Titus, ya, modal ya tidak
tidak balik, tapi minimal ownernya yang melakukan terus pergerakan-pergerakan untuk mempengaruhi masyarakat dalam menginvest dananya, ya bisa di stop, ya, karena ini bahaya. Ya, sekarang pun itu banyak teman-teman yang lagi kesusahan, ya, lagi banyak utang yang ditagih leasing, ya, itu karena mereka pinjam uang karena iming-iming daripada Rizky Adam dan manajemen untuk mengiming-imingi, ya, ketika masukkan dana di koperasi Goldcoin ini maka akan berlipat ganda sesuai dengan iming-iming yang disampaikan, yang dimana banyak tersebar di brosur-brosur, ya, seperti itu teman-teman. Nah ini lagi Pak Pariaman, ya, yang berkomentar. Ini Pak Pariaman ini salah satu leader juga di Goldcoin, ya, dan saya dengar informasi bahwa Pak Pariaman ini, ya, beliau orang China, ya, orang Cina, punya banyak member di perusahaan ini, ya. Katanya intinya buat MOU yang ada di Bali biar lebih pasti uang member balik semua, ditandatangani kesepakatan bersama, dibuat notaris. Kalau maksimal 6 bulan nggak balik, baru pakai aset pribadi untuk bayar. Ya, itu katanya aset pribadi si owner kalau 6 bulan sesuai janjinya, ya. Ini janji lagi kita oleh si owner. Itu udah lebih baik daripada semuanya. Jadi katanya lebih baik kita menunggu 6 bulan sesuai janji si Rizky Adam untuk pengembalian modal. Ya, setelah 6 bulan kalaupun tidak bisa dikembalikan, ya, Rizky Adam berjanji untuk pakai dana pribadi untuk pengembalian. Tapi member-member sudah kenyang dengan janji-janji Rizky Adam ini, teman-temannya, ya, seperti itu. Kemudian ini ada informasi juga, teman-temannya. Ini dari pihak kepolisian ini, ya. Kepada para korban, kami sarankan membentuk sebuah paguyuban bersama. Jadi jangan mengurus sendiri-sendiri. Jadi ini proses untuk pengembalian modal, ya, yang banyak member ini khawatirkan, ya. Jadi caranya, ya, jalurnya untuk bisa dikembalikan modal di investasi manapun yang sementara berkasus, ya. Jadi caranya, ya, buat kelompok, ya. Jadi siapkan bukti-bukti, ya, bukti apapun yang menjadi persyaratan, ya, termasuk bukti transfer misalnya ke perusahaan. Jadi setelah itu ditunjuk siapa kuasa hukumnya, ya. Jadi kalau sesuai prosedur, ya, ditunjuk siapa kuasa hukumnya untuk mengurus ini. Jadi untuk mengurus semua ini, ya, teman-teman, ya. Jadi ada member-member. Jadi kadang teman-teman, ya, korban investasi biasanya mengatakan kenapa sudah diproses sama kepolisian, sama pengadilan, ini modal saya tidak dikembalikan, dana saya tidak dikembalikan. Ya, bagaimana cara dikembalikan, teman-teman, ya? Sementara tidak mengikuti alurnya adalah, ya, harus gerak, harus action, buat perkumpulan, ya, buat kumpul beberapa member, kemudian siapkan siapkan bukti-buktinya, ya, tunjuk kuasa hukum untuk mengurus supaya terorganisir seperti itu, ya, teman-teman, ya. Setelah itu akan dikembalikan modalnya sesuai dengan bukti transfer yang sudah ditransfer ke perusahaan yang menipu kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak melakukan alur seperti itu, maka
ya modal-modal member atau modal-modal kita sebagai member itu akan jadi aset negara, ya. Ya, karena tidak ada yang datang untuk mengklaim bahwa ini ada dana saya di dalam di bisnis ini, ya. Jadi kalau sudah sampai waktunya, ya, kita tidak datang untuk mengklaim, ya, mengklaimnya itu ya dengan kelompok, dengan buat paguyuban sesuai dengan aturannya, berserta dengan bukti-bukti transfer atau bukti-bukti yang diharuskan ada. Itu seperti itu, teman-teman. Kalau sudah melakukan seperti itu, ya akan percaya modal kita itu akan, ya, insya Allah akan kembali atau aman, ya. Sekali lagi, kalau kita tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu, ya, maka modal kita itu akan jadi aset daripada, ya, negara, ya. Seperti itu aturannya, teman-teman. Jadi saat ini apa namanya, owner Goldcoin, ya, Rizky Adam, ya, sudah ini, ya, sudah dalam sel, ya, sudah ditahan sebagai tersangka. Nah, tugas kita untuk bisa modal kita kembali sambil menunggu informasi update, ya, buatlah di masing-masing daerah, buatlah perkumpulan paguyuban, ya, siapkan bukti transfernya. Suatu saat nanti, ya, kita bisa dikembalikan modalnya, ya, kalau sudah sesuai alur. Dan kita akan terus update informasi tentang kasus hukum Goldcoin ini. Kemarin kan sudah ini, ya, teman-temannya, ya, OJK sudah zoom, ya, di video saya sebelumnya sudah ada saya share tentang OJK yang langsung sudah memberikan status kepada perusahaan ini, ya, Goldcoin, bahwa perusahaan ini adalah perusahaan ilegal. Jadi pihak OJK sudah perintahkan kepada owner, ya, Rizky Adam dan manajemen supaya stop, ya, jangan lagi lanjutkan perusahaan ini. Tapi setelah itu, ya, tetap dilanjut oleh Rizky Adam meskipun pakai kripto, ya, diubah menjadi kripto, tapi tetap saja, ya, harusnya setelah ada perintah stop dari pemerintah, khususnya OJK dan SWI, ya, langkah yang pertama harusnya dilakukan oleh owner Rizky Adam adalah mengembalikan semua modal member, ya, dalam bentuk rupiah, ya, harusnya seperti itu, ya, karena, ya, informasi awal perusahaan ini sebenarnya informasinya itu kita masukkan modal untuk ditradingkan, tapi setelah banyak meminta bukti atau histori daripada trading di perusahaan ini, ternyata tidak transparan, tidak pernah di share, tidak pernah disebar, diinformasikan ke member bahwa inilah history trading. Tidak pernah ada history trading yang secara terbuka yang di share oleh Rizky Adam. Makanya kita terus ikuti perkembangan ini. Kita sudah yakin bahwa Rizky Adam ini memang melakukan penggelapan dana ataupun melakukan penipuan terhadap ribuan member yang ada di Indonesia. Makanya sekarang sudah menjadi status tersangka. Nah, kita semua, ya, member, kita harapkan semua member yang ada di Goldcoin seluruh Indonesia. Jadi ini adalah kasus nasional, ya. Kita berharap, ya, modal-modal kita aman, modal para member aman, ya. Dengan itu untuk para member lakukan hal sesuai dengan aturan pemerintah, ya, aturan kepolisian, aturan pengadilan, untuk bisa mendapatkan modalnya kembali.
saya yakin aman teman-teman ya untuk modal. Oke, seperti itu update daripada kasus gold coin yang ada saat ini. Ya, kita berharap segera terselesaikan ya. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti kita akan lanjut namanya. Ini sudah masuk waktu isya teman-teman ya untuk wilayah Makassar. Oke, dukung terus channel ini. Kita akan terus update masalah informasi-informasi terbaru atau informasi-informasi yang bermanfaat seputar bisnis ya, seputar hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.